Di tengah hujan deras, pasar Impres di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar. Satu Ramadan jatuh pada Selasa besok, ribuan jemaah mengikuti sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ratusan warga kembali berkerumun di kantor Bupati PD Jaya Aceh untuk mendapatkan uang bantuan. Halo, selamat malam pemirsa. Memasuki 1 Ramadan esok hari, Kementerian Agama menegaskan ibadah Ramadan dapat digelar dengan protokol kesehatan. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi daerah-daerah di zona merah dan oranye. Informasinya akan hadir dalam Ayus Malam bersama saya, Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali informasi malam hari ini, di mana ada kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Minggu. Di tengah hujan deras, Pasar Impres di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar. Api sulit dipadamkan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Pasar Impres di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam terbakar. Api mulai muncul pada pukul 18.30 dan membakar lapak-lapak pedagang yang berada di lantai bawah hingga lantai 2 pasar. Guyuran hujan deras tak mampu memadamkan kobaran api karena banyaknya material yang mudah terbakar. ...26 mobil pemadam kebakaran dan 116 personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangpati, iNews melaporkan. 3 ruko di kota Singkawang, Kalimantan Barat ludes terbakar. 2 lansia yang terjebak di dalam bangunan meninggal dunia. Tiga ruko di Jalan Pangeran Diponegoro, Singkawang, Kalimantan Barat, Senin pagi ludes terbakar. 2 lansia terjebak di dalam bangunan dan tidak dapat menyelamatkan diri. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat kedua jenazah korban dievakuasi petugas. Kita baru datang dan masih dalam pemadaman. Ada korban nggak, Bang? Informasi katanya ada 2. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Yuniar, iNews melaporkan. Kurang hati-hati saat menyeberang jalan, seorang pria tewas usai ditabrak bus Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Istri dan anak korban histeris di lokasi kejadian. Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Istri dan 4 anak korban menangis histeris saat mendatangi lokasi kecelakaan di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban bernama AS meninggal dunia di lokasi setelah tertabrak bus Transjakarta yang datang dari arah utara. Sejumlah warga dan pengendara berusaha menenangkan keluarga korban. Kecelakaan bermula saat korban nekat menyeberang tanpa menggunakan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Korban berlari dan tidak mengetahui bus Transjakarta melaju kencang dari arah Matraman menuju Senen. Kencangnya hantaman membuat korban tewas ketika dengan luka di kepala dan patah tulang. Sementara, bus Transjakarta jurusan PGC Harmoni rusak di bagian kaca dan bemper depan. Iya, dari situ. Mobil posisi macet semua nih jalan nih. Nongol. Saya juga kaget itu, tapi ada orang aja. Dia nyebrang gitu, Bang? Nyebrang dari arah sana, dari arah KSI. Itu penumpang saya aja ada yang lihat. Penumpang tuh berdiri sampai penuh, sampai depan. Jadi ngelihat persis. Lari dia, Bang, kenceng gitu. Lari. Kaget saya juga, atau nabrak aja. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pengemudi dan bus Transjakarta langsung diamankan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Seorang gadis di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban aksi jambret sadis. Ponsel korban dijambret saat pulang membeli kuota internet untuk belajar online. Inilah detik-detik saat seorang gadis di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan dijambret setelah pulang membeli kuota internet untuk belajar online. Berusaha mempertahankan handphonenya, korban justru dianiaya pelaku dan jatuh tersungkur. Hingga saat ini, korban masih trauma lantaran luka yang diderita dan kehilangan handphonenya. Itu langsung lawan arah lagi hampirin anak saya. Langsung turun orang dua. Langsung turun orang dua, langsung ngerampas HP, langsung tangannya langsung tangannya dikebelakangin. Oh, tangannya sempat langsung dipelintir. Iya, dipelintir di belakang kayak gini. Jadi anak saya satu orang lagi dia berusaha mau nendang sama mau sudah jatuh diinjaknya. Usai kejadian, ibu korban langsung lapor polisi. Kini berbekal rekaman CCTV, aparat Polsek Sukarami pun memburu kawanan jambret sadis tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku pembunuh seorang wanita di Karo, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pelaku membunuh korban karena kesal kerap dicaci maki dan ditagih hutang. Dede Kurniadi, pelaku pembunuhan seorang wanita di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditangkap personil unit Reskrim Polsek Tigapana. Ia terpaksa dilumpuhkan karena berusaha kabur saat ditangkap di Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kutabulu. Pelaku membunuh korban karena kesal, kerap dicaci maki dan ditagih utang. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Motifnya sendiri dendam karena korban sering menagih utang terhadap tersangka dengan caci makian. Sehingga tersangka merasa kesal dan ada niat untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Sebelumnya, perempuan bernama Aidila Safitri ditusuk pelaku di bagian lengan, dada, dan punggung pada Jumat lalu. Korban akhirnya meninggal dunia usai sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Evarina Etaham di Brastagi. Dari Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter meresahkan warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga takut dengan keberadaan ular kobra, terlebih dengan racun yang dapat melukai warga bila tergigit. Mendapat informasi dari warga tentang adanya ular berbisa, petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng, Jakarta Barat mendatangi lokasi permukiman warga di Duri Kosambi. Petugas menyisir bangunan semi permanen di lokasi pertama kali keberadaan seekor ular kobra dilihat warga. Setengah jam kemudian, ular kobra sepanjang 1,5 meter terlihat di antara kandang hewan peliharaan warga. Keberadaan ular ini meresahkan warga. Selain membuat resah, keberadaan ular kobra dinilai berbahaya. Dapat laporan dari warga bahwa ada seekor ular liar yang meresahkan di permukiman. Setelah dapat informasi, kita langsung ke TKP di Duri Kosambi. Kita cari ular tersebut di dalam sampai akhirnya kita temukan di belakang dekat kandang-kandang di bawah tumpukan bambu dan kayu-kayu yang sangat sulit. Setelah dievakuasi, ular kemudian diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 5 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut mengincar cumi-cumi sebagai komoditas sasaran. Operasi kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan 5 kapal ilegal berbendera Vietnam yang sedang menangkap cumi di Natuna, Kepulauan Riau. Saat terciduk, para pelaku pencurian ikan sempat melarikan diri dari kejaran aparat. Selain menyita barang bukti berupa kapal, aparat turut mengamankan 28 awak kapal yang semuanya berkeluarga negaraan Vietnam. Patroli kita dari PSDKP ada
menangkap karena mereka masuk ke wilayah kita. Jauh ya, masuknya berani sekali. 5 kapal penangkap ikan khusus, tapi khusus cumi-cumi. Sedikitnya 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia sepanjang 2021 diamankan petugas karena menangkap ikan secara ilegal. Ribuan jemaah mengikuti sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal. Kami kembali usai jeda berikut ini.